Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dan semangat untuk mengikuti materi dari saya. Dan di hadapan saya ada Bapak Ibu Guru yang sangat hebat sekali. Dan di sini saya juga tidak akan menggurui Bapak Ibu Guru, tapi saya akan lebih fokusnya ke berbagi praktik apa sih yang sudah saya dapatkan di 4 hari di tanggal 13 sampai 16 Oktober kemarin 2025. Oke, masuk di pendahuluan. Masuk di pendahuluan, Bapak Ibu bisa dilihat tujuan berbagi praktik karena pada dasarnya saya memberikan sebuah praktik baik ini ada tujuannya. Yang jelas berbagi praktik kepada teman sejawat. Oke, yang selanjutnya ada 7 jurus BK hebat. Sebelumnya Bapak Ibu Guru sudah pernah tahu apa itu 7 jurus BK hebat? Belum pernah ya. Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah sharing ilmu atau praktik baik tentang 7 jurus BK hebat. Apa itu 7 jurus BK hebat? 7 jurus BK hebat adalah panduan praktis yang diperkenalkan oleh Kemendikbud untuk membantu guru membimbing murid. Boleh digarisbawahi guru ya. Jadi semuanya tidak khusus untuk guru BK, tapi semua guru untuk membimbing murid. Tujuannya seperti itu. Yang pertama ada kenali potensi, yaitu memahami minat bakat dan gaya belajar murid untuk membimbing mereka secara optimal. Jadi lalu ada kelola emosi Bapak Ibu. Di jurus 2 ini ada kelola emosi. Jadi kelola emosi ini mengajarkan murid untuk mengenali dan mengelola emosi mereka secara bijak atau baik. Oke, jadi di waktu BIMTEK 7 jurus BK hebat itu ternyata saya mendapatkan ilmu tentang pembelajaran, metode pembelajarannya tentang metode ARPA. Dan saya memilih jurus 1 tadi apa Bapak Ibu? Kenali potensi, ya benar. Saya memilih kenali potensi karena apa? Karena saya memilih kenali potensi ini karena dasarnya adalah saya memberikan need assessment berupa AKPD yang hasilnya ternyata anak-anak itu banyak yang kebingungan terkait dengan gaya belajarnya. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke ini, saya boleh minta tolong untuk mengoperasikan HP-nya masing-masing biar juga mengenal untuk tes aku pintar ini Bapak Ibu. Jadi ini juga menurut saya penting sekali untuk mengenali potensinya anak-anak. Silakan dibuka Google Chrome-nya dan dipilih aku pintar ini. Visual. Satrio. Kombinasi auditori kreatif visual. Saya minta testimoni dari Bapak Ibu Guru untuk OJL 1 kenali potensi. Siapa yang mau? Iya, silakan Bu Puji. Terima kasih atas waktunya yang diberikan ke saya. Saya ingin memberikan sedikit testimoni tentang kenali potensi siswa atau kenali potensi murid. Setiap tahun ajaran baru saya memang istilahnya bisa dengan cara observasi, bisa dengan wawancara, kita bisa mengenali potensi siswa. Ternyata dengan mengenali potensi siswa itu dapat memberikan wawasan dan kesempatan luas bagi murid dan bagi siswa untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Sehingga keuntungannya bagi guru adalah guru bisa menentukan model pembelajaran apa yang cocok bagi beberapa siswa atau beberapa kelompok siswa. Sehingga kalau model pembelajaran guru itu sudah tepat sesuai dengan kebutuhan siswa, itu akan mempengaruhi daya serap
siswa dalam proses pembelajaran. Jadi korelasinya antara kenali potensi siswa dan daya serap siswa, istilahnya ibarat bahasa lama, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kalau di 7 jurus BK hebat, berarti istilahnya atau pembahasannya kita ubah semakin mengenal maka akan semakin mengenal. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, saya memberikan di 11 Profi 2 prakteknya itu adalah self awareness sama memilih tindakan saat terjadi emosi. Nah, self awareness ini ada roda atau ya roda emosi yang hasil implementasi yang sudah saya berikan ke 11 Profi 2 terkait jurus kedua kelola emosi. Nah, aktivitasnya adalah saya memberikan zona emosi ada warna merah, biru, kuning sama hijau. Hijau bahagia, biru itu sedih, kuning itu kecewa, jijik, sama merah itu marah. Jadi anak-anak bisa mengklasifikasi bahwasanya kalau marah itu harus di posisi hijau dan sebagainya. Nah, LKPD-nya, aplikasinya adalah kan memberikan sebuah mood tracker. Jadi saya memberikan sebuah tugas atau aktivitas di rumah mengukur seberapa senangkah sih dalam seminggu terakhir ini. Kali ini saya minta testimoni dari Bapak Ibu guru untuk OJL kedua kelola emosi. Monggo siap. Monggo silakan. Bulusi boleh, bulusi. Ya, bulusi. Ya, Bumus monggo. Testimoni dari saya sebagai pendidik untuk jurus kedua terkait dengan mengelola emosi. Ini sangat penting sekali bagi seorang guru ataupun bagi anak-anak juga. Bagi seorang guru ketika guru itu melakukan kegiatan pembelajaran, guru perlu sekali untuk mengelola emosinya diri sendiri supaya dia itu bisa memimpin anak-anak secara maksimal. Kemudian dari sisi anak-anak, mengelola emosi itu penting karena apa? Kalau anak bisa mengelola emosinya dengan baik, maka anak itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara maksimal. Itu jadi intinya mengelola emosi itu sangat penting bagi seorang guru atau seorang anak. Dari seorang guru juga dengan mengelola emosi itu, guru itu bisa mengendalikan emosinya ketika beliaunya itu mengajar. Ya. Karena kalau kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik, apalagi dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini, seringkali guru itu disorot. Nah, bisa jadi karena emosi yang berlebihan, seorang guru itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari. Jadi intinya sangat penting mengelola emosi bagi seorang guru dan anak. Jadi terima kasih. Ya, kalau menurut saya jurus BK tadi ini sangat-sangat bermanfaat. Yang pertama itu dengan kenali potensi ya, dari kenali potensi anak sehingga kita itu bisa sangat mengenal banget gambaran seorang anak itu seperti apa, sehingga di saat kita mau menangani anak itu sudah ngerti apa yang harus kita berikan, misalkan termasuk juga misalnya konseling gitu ya, kita udah tahu banget karena ini atau karena yang seperti ini potensinya, kelemahannya dan lain sebagainya, sehingga kita itu paling tidak terlalu banyak untuk menguras tenaga kelihatannya seperti apa. Yang pertama, yang berikutnya kalau kita sudah yang jurus kedua terkait dengan kelola emosi, jadi itu sangat-sangat manfaat banget di saat kita berhadapan dengan siswa, terkait juga mungkin klasikal ataupun tidak ya, atau mungkin kalau kita itu mungkin waktu konseling atau konsultasi itu diberikan oleh Bu Nurul penguatan ya, terutama saya berterima kasih juga karena ilmu
Kalau nggak diberikan ya berarti yang memilih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.